Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 146, nasi goreng. Rafathar bersabar menunggu jawaban dari istrinya. Dia juga sudah menjelaskan apa yang terjadi sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman. Rafathar bersyukur menemukan cinta sebelum 6 bulan usia pernikahannya. Jika itu terjadi, dia akan menolak dengan alasan kontrak pernikahan yang sudah selesai. Setelah mendengar perkataan Rafathar mengenai Karin yang sedang ditahan oleh polisi, membuat dia penasaran. Benar, saat ini Karin sedang dipenjara. Ingin bertanya, namun dia masih malas untuk bicara dengan suaminya itu. Permisi, seorang perawan masuk ke kamar cinta. Silakan, Ses, jawab Rafathar dengan sangat ramah. Padahal sebelumnya pria itu sangat irit bicara. Untung aja Mbak Rafa cepat datang, soalnya kasihan Mbak Cinta kalau sendiri. Baru itu tersenyum saya meletakkan menu makan siang serta obat di atas meja. Iya, Ses, jawab Rafathar dengan tersenyum. Dia betul sangat bahagia karena bisa menemukan istrinya. Cintanya dia menolak Rafathar dan berkesal apalagi saat ini tidak ada seorang pun yang datang, baik itu si Bibi maupun Nara. Saya permisi ya, jika butuh apa-apa hubungi saya, kata perawat itu dengan tersenyum dan kemudian pergi. Makan ya, Rafathar tersenyum sambil memegang piring yang sudah dia isi lauk pauk. Meskipun wajah istrinya masam seperti jeruk perut, namun Rafathar tetap saja tersenyum. Cinta bisa makan sendiri. Cinta mencoba untuk duduk namun tubuhnya ditahan oleh Rafathar. Dokter menyarankan agar dia harus baring saja. Masalah makan, abang yang suapin. Rafathar tersenyum dan kemudian mengarahkan sendok yang sudah diisi nasi besar lauk di atasnya. Cinta makan sendiri. Cantik itu tak mengotot untuk makan sendiri. Sampai saat ini dia masih kesal dan marah kepada suaminya. Abang suapin sayang. Rafathar tersenyum dan kemudian mencium kening istrinya. Kenapa sih cium-cium? Saya kesal dan mukul dada suaminya itu. Ya mau gimana lagi dek, memang juga rindu istri, jawab Rafathar. Cinta sudah malas berbicara. Pada akhirnya dia milih untuk makan nasi yang disuapi oleh suaminya. Apalagi perutnya sudah sangat lapar. Di dekat Rafathar, Cinta baru merasakan lapar. Padahal sudah hampir 2 bulan dia tidak merasakan hal itu. Makan karenanya memikirkan anak di kandungannya. Rafathar tersenyum ketika istrinya makan dengan lahap. Anda pengen sesuatu? Rafathar bertanya ketika nasi di perut istrinya sudah habis tanpa sisa. Cinta ingin mengatakan apa yang dia inginkan karena gengsi. Pada akhirnya, dia itu menggeleng kepalanya. Beneran gak ada. Kalau ada harus dikasih tahu. Mana kita nggak ngeces. Rafathar sangat ingin mendengar permintaan aneh-aneh dari istrinya. Cinta merinding mendengar perkataan Rafathar. Dia tahu jika keinginan wanita hamil tidak terkabulkan, maka akan ngeces. Cinta tidak ingin anaknya seperti itu. Nasi goreng, diminta dengan ketus. Abang belikan ya. Rafathar tersenyum senang ketika mendengar permintaan sang istri. Nggak mau. Cinta kesal dan memandang ke arah lain. Kenapa tidak mau? Tanya Rafathar heran. Dia mendengar perkataan istrinya, baru saja mengatakan ingin nasi goreng, namun sekarang sudah tidak. Sungguh sangat membingungkan. Cinta mau abang yang masak nasi gorengnya. Cinta menatap Rafathar dengan mata melotot. Rafathar tersenyum senang ketika mendengar permintaan istrinya. Ternyata sang istri menginginkan nasi goreng buatannya. Apa seperti yang waktu itu? Tanya Rafathar bersemangat. Iya.
Tunggu sebentar ya, Abang makanan langsung buatkan. Rafasa begitu sangat senang. Preto mengusap perut istrinya. Anak papi pengen makan nasi goreng ya, kata sambil mencium perut buncit Cinta. Cinta diam ketika merasakan sentuhan di perutnya. Saat seperti ini begitu sangat dia impikan. Rasanya begitu sangat nyaman. Abang buat dulu nasi gorengnya. Rafasa mencium perut Cinta berulang kali dan kemudian mencium bibir istrinya. Jangan cari kesempatan, Cinta berkata dengan kesal. Tentu saja dia sangat senang ketika Rafasa menciumnya. Cinta hanya gengsi mengatakan bahwa dia sangat merindukan suaminya itu. Maminya bisa cemburu kalau dicium cuma anak. Rafasa dengan cepat berlari ke kamar setelah mendapat pelototan dari istrinya. Rafasa tidak langsung pergi membuatkan nasi goreng untuk istrinya. Dia masuk ke kamar orang tuanya terlebih dahulu. Apa sudah pulang kerja? Sari bertanya ketika putri itu sudah berada dalam kamar rawatnya. Belum ma, kerjaan kantorku serahkan sama asisten. Jawab Rafasa dengan tersenyum. Sari diam memandang wajah putranya. Sudah sangat lama dia tidak melihat Rafasa tersenyum seperti ini. Mama, Papa, Cinta sudah ditemukan. Rose sudah tidak sabar untuk memberitahukan kabar gembira ini kepada orang tuanya. Rafasa tahu bahwa Cinta sangat merindukan kedua orang tuanya, begitu juga dengan Sari dan Erik. Di mana? Tanya Sari yang sudah tidak sabar ingin mengetahui keberadaan menantu kesayangannya. Di kamar sebelah, jawab Rafasa. Kamu tidak sedang berbohong. Penjawaban putranya itu entah mengapa Sari merasa takut. Takut Rafasa sudah mulai gila. Enggak ma, barusan aku suapi Cinta makan. Rafasa tersenyum sambil memperhatikan tangannya sedang memegang sendok. Cinta sakit, tanya Erik yang mendadak panik. Cinta mengalami pendarahan, kata dokter pendarahan ringan, jadi tidak berbahaya untuk kandungan. Hanya saja, wajib istirahat total karena kondisi kandungan yang lemah, jelas Rafasa. Papa, ayo kita ke kamar Cinta. Sari dengan cepat beranjak di tempat tidur. Ya, ayo ma, Papa sudah tidak sabar ingin melihat Cinta. Erik tersenyum dan pria itu pun beranjak dari tempat tidurnya. Papa, Mama, baik kursi roda? Tanya Rafasa. Enggak perlu, kami sudah bisa jalan sendiri, ucap pasangan suami istri itu dengan kompak. Rafasa tersenyum ketika melihat kedua orang tuanya sudah kembali bersemangat setelah mendengar tata Cinta. Ayo, aku antar. Rafasa memegang tangan papa dan juga mamanya. Erik sudah tidak menolak ketika Rafasa memegang tangannya. Kemarahannya seakan redam setelah mendengar kabar dari menantunya. Pasangan suami istri itu dengan kompak mendorong besi penyaga infusnya masing-masing. Cinta, Sari memanggil nama menantunya ketika pintu sudah terbuka. Cinta merasa jantungnya yang berdegup dengan sangat cepat ketika melihat Sari dan juga Erik. Mama, Papa, Cinta ingin duduk namun lagi-lagi Rafasa melarangnya. Baring aja, kata dokter harus berbaring. Cinta diam ketika Rafasa menahan tubuhnya. Untuk sekarang dia akan menurut demi si calon bayi. Cinta, baring aja nak. Sari tersenyum dan kemudian mencium pipi menantunya berulang kali. Mama sakit. Cinta memandang selak infus di tangan Sari. Sudah sehat nak, Sari tersenyum. Bagaimana kabar calon cucu mama? Sari mengusap perut Cinta. Kata dokter kondisinya baik, hanya saja Cinta mengalami pendarahan ringan, karena itu harus dirawat. Cinta tersenyum kecil. Dia tahu kalau kakek dan neneknya sedang sakit, maka datang ke sini.
Sari tersenyum mengusap pipi Cinta. Terkadang takdir itu memang unik, hingga mereka bisa berada di rumah sakit yang sama dan kamar bersebelahan. Meskipun ada tanya di hati Sari ketika melihat kamar Presiden Suite yang ditempati oleh menantunya. "Papa, Cinta rindu Papa. Gimana kabar Papa?" Tanya ketika mencium punggung tangan Erik. Cinta lihat sendiri, begitu mendengar bahwa Cinta ada di sini, Papa dan Mama langsung sehat nak. Erik tersenyum dan mengusap kepala Cinta. "Maafin Cinta ya Pak." Cinta menangis sambil mencium punggung tangan Papa mertuanya itu. "Cinta nggak salah nak. Soalnya waktu itu Papa bawa Cinta ke Singapura, sehingga semua tidak akan terjadi." Erik berkata dengan penuh penyesalan. Jika waktu bisa diputar kembali, Erik tidak akan biarkan Cinta berada di Jakarta pada saat itu. "Papa nggak salah, itu jalan hidup kita," kata Cinta. "Hampir saja Mama sama Papa mati nak." Sari menangis, dan serasa sesak ketika mengingat mayat yang diduga Cinta itu. "Mama kenapa ngomong seperti itu?" Saya semakin bersedih mendengar perkataan Sari. "2 hari yang lalu ada mayat yang ditemukan, dan cirinya persis seperti Cinta. Kami kira mayat itu memang Cinta." Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.